Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Novianti dan rekan saya Irma Nurmala. Kami mahasiswa STI STEMI Bandung, Bandung Business School, akan mewawancarai salah satu pengusaha yang menginspirasi kami. Berikut profilnya. Mari kita simak petikan wawancaranya. Mudah-mudahan dapat dijadikan motivasi dan juga dapat menginspirasi kita semua. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Irma Nurmala dan rekan saya Triana. Kami dari mahasiswa STI STEM di Bandung. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah bersedia untuk kami wawancara. Kami ingin memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah motivasi kewirausahaan, dan kami diharuskan untuk mewawancara pengusaha yang menurut kami sukses gitu, dan menurut rekan saya Triana, Bapak adalah salah satu pengusaha yang sukses di bidangnya gitu. Amin ya rabbal alamin, doain ya. Dan saya juga melihat profil Bapak adalah business owner ya Pak. Boleh Bapak ceritakan tentang pengalaman Bapak dan juga profil Bapak? Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf ya, saya nggak open video ya, soalnya saya lagi di mobil. Baik. Iya Pak. Nanti bawaannya nggak konsen. Saya mempunyai grup holding perusahaan yang bergerak di bidang design and build. Ada juga yang bergerak di medical. Tadi saya udah kasih CV ya, itu mungkin logo-logonya bisa kebaca di situ. Kita juga punya perusahaan F&B, saya ada restoran, ada kopi, gitu ya. Terus ada juga perusahaan yang berhubungan dengan supply industri, ada juga yang berhubungan dengan government atau pemerintahan. Nah, terus saya juga wakil ketua di Kadin, Kota Bandung. Kadin itu adalah Kamar Dagang Industri. Jadi UMKM, perusahaan besar, kecil, menengah, semua itu dimediasi oleh Kadin sebagai lembaga yang di dalamnya itu para pengusaha baik di perdagangan maupun di industri. Itu profil saya. Terus saya juga motivator atau keynote speaker untuk para mahasiswa dan juga para UMKM di Jawa Barat. Gitu, Neng. Baik. Sangat mengagumkan ya Pak. Bapak adalah pengusaha yang menurut saya sangat sukses gitu. Baik, Bapak mulai perusahaan itu dari kapan, Pak? Mulai menggeluti perusahaan itu? Saya memulai usaha itu tahun 92. Kalian udah lahir belum tahun 92? Belum. Kami lahiran tahun 2. Saya waktu itu mulai usaha itu dari pertama saya masuk kuliah. Saya udah bikin bisnis. Dulu bisnis pertama saya itu adalah saya bikinin jaket-jaket kampus buat anak-anak, jaket-jaket kampus ya, buat anak kampus, tapi nggak hanya kampus di saya aja, juga kampus di beberapa kampus di Kota Bandung. Juga saya supply untuk beberapa kampus di Jakarta, kayak di UI, di Trisakti, kayak gitu-gitu deh. Nah, jadi sambil kuliah, sambil berbisnis, karena saya harus membiayai kuliah saya. Kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa biayain kuliah saya. Apalagi kuliah saya termasuk zaman dulu itu mahal. Kenapa mahal? Karena saya anak teknik. Anak teknik zaman dulu kan harus benar-benar banyak mengeluarkan dana ya. Buat lab, buat gambar, buat apa segala macam gitu. Kayak saya harus punya uang. Makanya saya mulailah usaha itu gitu. Tahun 96 Baik, saya lulus Pak. kuliah.
Tahun 96 saya lulus kuliah. Nah, dari lulus kuliah saya udah langsung bikin perusahaan sendiri gitu. Bikin perusahaan sendiri yang benar-benar perusahaan yang ada legalitasnya waktu itu. Nah, dari sana umur berapa ya? Umur 27-an lah, 26 ya. 26 saya tinggal di China 3 tahun. Tinggal di China 3 tahun untuk import produk-produk di China ke Indonesia waktu itu. Dan dulu itu belum ada orang banget yang jadi importir, tapi kita udah mengimpor sendiri barang-barang untuk supply di kebutuhan di factory outlet di Indonesia waktu itu. Nah, terus dari situ saya balik ke Indonesia. Di Indonesia saya bikin waktu zaman dulu ya, itu ada distro paling besar di Bandung lah, namanya 18 Park. Kalian bisa ngecek waktu itu. Ada tempat skateboardnya, ada musik roomnya, dan yang lebih fenomenal itu 350 brand lokal di Bandung itu dagang di tempat kita gitu. Itu tahun berapa ya? Tahun 2007 deh, 2006 sampai ke 2012-an, dan sampai kita akhirnya punya tempat di 7 kota di Indonesia. Di Bandung, pusatnya di Bandung. Terus di Jakarta, di Bogor, di Jogja, di Surabaya, juga di Denpasar, Bali. Sempet juga sih dulu disebutin Raja Distro gitu ya. Karena waktu itu emang lumayan lah, paling gede gitu. Terus 2012 distro turun. Saya buka perusahaan design and build. Jadi saya ngebangun kawasan atau bikin perkantoran ya. Nah, karya saya yang paling ini sih yang bisa kalian lihat, Jalan Asia Afrika tuh. Jadi bisa kayak gitu kan. Nah, itu alhamdulillah saya yang buat. Terus juga Dago, sekarang ada trotoarnya, ada pedestriannya kan, bisa orang duduk-duduk, nongkrong-nongkrong. Nah, itu juga hasil karya saya. Terus pernah dengar bis Bandros nggak? Ya, Belum, Pak. Bis Belum. Bandros nggak tahu? Bis Bandros yang suka keliling-keliling di Bandung. iya, saya tahu. Di tas. Tahu kan bis Bandros kan? Pasti tahu lah. Ya. Nah, itu juga buatan saya. Terus kalau untuk nasional, saya ikut serta juga di Asian Games, Para Games gitu, Konferensi Asia Afrika. Dulu barengan sama Kang Emil dulu, Ridwan Kamil, belum dia jadi gubernur ya. Nah, jadi intinya gini, semua orang bisa jadi besar karena melalui proses dari nol. Nah, dari nol itu namanya startup kalau zaman sekarang. Ya, memulai suatu bisnis itu jadi namanya startup, atau startnya dari UMKM gitu kan. So, dari usaha menengah kecil. Nah, itu akan menjadi besar kalau kita benar-benar fokus dalam menjalankannya. Gitu. Ya. Kalian juga kalau misalnya punya usaha dari sekarang, coba fokus sama usaha, karena nggak harus selalu nanti lulus kuliah itu jadi pegawai, ya kan? Tapi bisa juga kalau zaman sekarang udah bisa langsung jadi pebisnis. Apalagi kalau zaman sekarang kan udah ada online ya. Kalau zaman dulu mana ada online segala macam gitu, itu bener-bener dagang, bener-bener jualan gitu. Jualan teh harus kayak di pasar, ketemu orang. Kalau sekarang nggak perlu ketemu orang aja, kalian udah bisa berbisnis gitu. Oke, paham? Insya Allah paham. Apalagi mau nanya apa lagi, Sob? Kira-kira dari awal sampai sekarang udah berapa tahun menggeluti bisnis? Kalau dihitung ya, kalau saya mulai bisnis berarti udah berapa ya? Udah 29 tahun lah. 28, 29 tahun gitulah.
kira-kira, dan sudah tercipta sekitar 17 bisnis dan 4 brand gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sob, terus tanya apa lagi, Sob? Jadi kesulitan Bapak menghadapi kondisi corona seperti saat ini, Pak, gimana Pak itu? Kalau saya nggak sulit, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa nggak sulit? Karena saya mah wabah membawa berkah. Di saat corona, saya buka lab dan klinik untuk COVID. Jadi semua orang yang mau nge-swab ya, nge-swab antigen, PCR itu pasti ke tempat saya. Dan sekarang saya udah punya di 3 kota, di Bandung, Jakarta, dan Semarang. Kemarin juga buka terakhir lagi di Makassar. Jadi kalau buat saya alhamdulillah, karena saya memanfaatkan bisnis momen, akhirnya yang terjadi adalah saya jadi bisa membuka peluang-peluang bisnis di kesehatan gitu. Jadi kalau kata orang corona semua pada hancur ya, atau semua pada ini ya, tapi kalau kita bisa manfaatin bisnis momen ya alhamdulillah malah jadi duitan gitu. Alhamdulillah ya Pak. Termasuk juga ini, termasuk juga kuliner, F&B ya. Orang-orang kan pada tutup, saya alhamdulillah. Kenapa nggak tutup? Karena saya mainkan di online. Online kita kuat. Jadi semua kita genjot promosinya di online. Yang akhirnya orang pada belanja lewat GrabFood, GoFood, ShopeeFood, ya kan? Nah, kita harus bisa manfaatin itu. Ya, yang terkena dampak adalah ya orang-orang yang nggak mau berusaha keras. Kalau menurut saya ya, gitu. Iya Pak. Oke, next pertanyaannya. Ya berarti Bapak tidak mengalami kesulitan ya Pak, alhamdulillah di masa COVID-19 ini. Alhamdulillah banyak yang ngedoain jadi nggak sulit. Ya alhamdulillah. Suka dukanya Pak, gimana itu Bapak mulai dari merintis sampai sekarang alhamdulillah sudah banyak cabang-cabang usaha. Ya pasti kalau orang di bisnis pasti ada ruginya. Pernah rugi, pernah jatuh, ya. Pernah juga kehilangan aset, pasti itu. Nah, disitulah di saat kita rugi, di saat kita jatuh, disitulah kita mulai belajar. Karena pengalaman adalah guru terbaik, itu enggak? Nah, jadi semua masalah-masalah yang lampau itu pasti harus jadi pelajaran. Kalau buat saya, lawan terberat saya adalah masalah-masalah saya kemarin. Jadi saya harus berjuang saya harus berjuang dan fokus mengalahkan masalah-masalah saya yang kemarin, yang akhirnya kedepannya menjadi yang terbaik. Itu Neng. Silakan Nan. Apa sih inspirasi Bapak dalam membangun usaha ini? Apakah dari diri sendiri atau ada orang lain gitu? Seseorang. Kalau buat saya sih ingin jadi orang yang bermanfaat, ya kan? Ingin jadi orang yang bermanfaat buat orang banyak. Jadi dengan misalnya saya membuka peluang usaha atau membuka bisnis yang baru, ya itu secara nggak langsung jadi kan bisa manfaat buat orang lain, betul nggak? Jadi orang lain bisa ikut kerja, yang asalnya nggak punya kerjaan jadi bisa ikut kerja, atau yang nggak punya, yang bisnisnya asalnya sepi jadi bisa ke bawah rame, ya kan? Nah kayak gitu aja. Intinya itulah yang ingin jadi orang yang bermanfaat buat semuanya. Alhamdulillah. Kalau boleh Pak dikasih gitu tips-tipsnya buat kita anak muda yang alhamdulillah kan kita di Bandung Business School gitu, jadi berarti fokusnya itu ke lebih bisnis. Sepengalaman Bapak gimana sih Pak tipsnya supaya jadi bisnismen yang sukses? Ya, satu, kamu harus suka dulu sama apa yang kamu bisnisin, ya. Misalnya kamu lagi suka apa nih bisnis, misalnya skincare, ya. So kamu sukain dulu bisnisnya. Nah, dari sukain bisnisnya, kamu bikinlah karena kan gampang banget ya kita misalnya ingin ngepromoin sesuatu,
Bisa lewat media sosial, bisa lewat apa Twitter, IG, Facebook, apa segala macam bisa ya. Nah, kamu jangan malu-malu kalau mau usaha, fokus aja dan jangan pernah mendengar kata orang, ngerti nggak? Kadang-kadang kata orang kan bikin kita down ya. Iya. Nah, kamu fokus sampai betul-betul kamu menguasai. Setelah kamu mau menguasai, kamu perbesar bisnis itu gitu. Apa yang sudah kamu fokusin, kamu perbesar. Caranya misalnya dengan menambah market, menambah pasar yang ada. Nah, kalau pertanyaannya kapan harus memulai? Ya sekarang kamu harus memulai gitu. Nggak ada hari esok karena belum tentu ada hari esok. Betul kan? Betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, gitu. Apalagi kamu bisa berbisnis sekarang untuk kamu meringankan beban orang tua kamu. Ya, misalnya biaya sekolah sudah bisa tercover. Atau minimal biaya jajan deh. Biaya jajan kamu nggak minta lagi gitu. Kamu tahu nggak, anak saya kelas 2 SMA udah punya 4 perusahaan. 2 SMA ya, udah punya 4 perusahaan. Dan dia sekarang udah bisa nyicil mobil. Luar biasa ya. Kelas 2 SMA loh. Nah, makanya kalian sekarang udah tingkat berapa? Tingkat 4. Semester berapa? Baru Semester semester 1 awal. baru Ya, masuk. ya baru masuk itu bukan bukan karena baru masuk ya udah mendingan kuliah dulu ya. Enggak, salah. Apalagi kamu sekolah di business school ya, berarti kamu harus udah memulai dari sekarang apa yang bisa kamu dagangin, apa yang bisa kamu jual gitu. Ya. Oke? Baik, Pak. Ada lagi? Ada lagi nggak? Dari usaha Bapak yang dijalani, kan tidak satu ya, Pak ya? Pasti banyak orang yang berbisnis itu. Nilai plus atau nilai unggul dari produk lain apa sih, Pak? Coba diulangin. Saya nggak ngerti. Nilai unggul dari produk yang Bapak jual itu apa? Ya, jadi gini, kalau kalau apa? Kalau nilai unggul dalam satu apa yang kita kerjakan ya kita harus lebih lebih apa? Lebih mengedepankan barang kita sendiri misalnya. Kalau kita dagang apa ya? Dagang jaket misalnya ya. Kita harus berani bilang ke mereka kalau buatan kita lebih rapi, jahitan kita lebih berkualitas, ya kan? Terus model kita lebih ngehits daripada jaket-jaket yang lain gitu. Termasuk juga barang-barang yang lain. Jadi kalau kamu misalnya jualan sesuatu ya, kamu harus pede, ngerti nggak? Harus percaya diri bahwa apa yang kamu jual itu adalah yang terbaik. Walaupun di luar sana banyak yang lebih baik gitu kan. Tapi kamu harus lebih optimis, ngerti nggak? Lebih optimis bahwa barang kamu harus sebut yang terbaik. Walaupun cek batur B aja gitu ya. Tapi tetap kamu harus bilang barang gue yang terbaik gitu dan layak dibeli. Oke, paham kan? Paham, Pak. Gitu. Pertanyaan pemungkas nih, Pak, pertanyaan terakhir. Apa sih harapan Bapak untuk perusahaan Bapak selanjutnya dan apa harapan untuk anak-anak muda sekarang gitu dalam hal bisnis? Ya makanya tadi saya bilang, kenapa saya memulai dari usia dini, misalnya ngebentuk anak saya menjadi pengusaha ya. Padahal anak saya cewek loh ya, perempuan ya. Anak saya cewek. Jadi saya genjot dia, saya kasih motivasi, saya kasih segala inilah pengalaman saya tularin juga semangat ya untuk dia bisa menjadi pebisnis gitu kan. Nah, kenapa? Karena saya ingin dia memanfaatkan momen sekarang. Kalau momen sekarang itu kan nggak, kalau zaman dulu ya, zaman dulu kalau kamu ingin jadi pengusaha eh, terbaik, kamu harus punya pengalaman waktu, ya kan? Harus punya pengalaman berapa tahun lah, harus kerja dulu lah, apa segala macam.
biar bisa jadi pebisnis yang tangguh. Tapi kalau sekarang nggak semua sekarang bisa jadi instan. Caranya apa? Caranya kalian harus fokus. Fokus terus betul-betul apa sih? Betul-betul kerja keras ya. Kerja keras. Kenapa? Ini ya. Kamu tau nggak? Punten ya, punten nih Mbak ya. Bukan saya rasis. Kamu tau nggak orang-orang Chinese di sana, di luar sana? Kamu pada main, nongkrong, ngopi-ngopi, mereka hanya di rumah. Mereka di rumah ngapain coba? Mereka di rumah itu sedang mempersiapkan masa depan mereka. Sementara kalian nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi di luar sama teman-teman. Nah, mereka itu di sana gitu. Mereka di sana sedang mempersiapkan masa depan. Nah, makanya kalian ya harus seperti itu, ngerti nggak? Nanti kalau udah tajir, udah di atas umur 30, kalian udah punya duit, udah punya segala macam, sok jalan-jalan, nongkrong-nongkrong, jangan kagok nongkrongnya di Bali, ya kan? Di Labuan Bajo atau di luar negeri, ya kan? Cari spot-spot Instagram yang paling enak buat selfie. Daripada sekarang belum punya apa-apa, udah ngabisin waktu, gitu. Ya, oke? Iya, Pak. Baik, Pak. Iya, sangat menginspirasi, sangat menambah semangat kita juga, motivasi buat kita juga gitu, Pak. Ya. Mungkin segitu pertanyaan dari saya. Dari Triana, ada tambahan lagi, An? Bisa nggak Pak kasih motivasi buat seseorang atau orang lain di luar itu yang baru mulai usaha, gimana motivasinya? Jangan buat orang lain lah, buat kamu aja ya. Ya. Buat kamu aja. Buat kita. Buat kita. Kamu mulai besok ya, nanti malam kamu sebelum tidur kamu sudah merencanakan sesuatu apa yang besok kamu harus lakukan ya. Satu, niatannya yang simpel aja, niatannya ingin meringankan beban orang tua ya. Mau ngeringanin beban si mama, mau mulai dagang, nanti nggak? So kamu bisnis apa aja yang bisa kamu di depan mata deh, yang bisa kamu jual, apa yang bisa kamu jual, ngerti nggak? Karena sekarang semua kan udah bisa dijual lewat medsos ya. Kamu daripada bikin status yang nggak penting, atau posting feed yang nggak penting, atau posting story yang nggak penting-penting, ngerti nggak? Mendingan kamu jualan barang yang ada di depan kamu ya. Misalnya barang orang tua kalian, misalnya kan. Orang tua kalian jualan apa? Bantu jualannya ya. Atau bisa tetangga kalian punya barang dagangan yang bisa dijual, bantu jualannya, ya kan? Tapi kalian dapat komisi dari sana, ngerti nggak? Iya. Memulai dari yang mudah aja dulu, ya. Memulai dari yang mudah dulu, yang gampang. Nah, nanti dari sana baru kalian bisa apa? Bisa memulai yang lebih besar lagi, ya. Oke? Oke. Terima kasih ya Pak atas waktunya dan atas pemaparannya, motivasinya juga. Mohon maaf sekali mengganggu waktunya, dan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Mungkin begitu saja dari kami ya Pak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih ya Irma. Siapa lagi? Satu lagi, Triana ya? Iya, Pak. Ya. Jangan lupa follow saya di IG ya. Siap, Pak. Siap. Biar kamu nanti bisa tahu apa yang bisa saya share. Kadang-kadang saya suka nge-share juga buat para mahasiswa di Bandung. Jadi kita bisa komunikasi. Nanti kalau kamu ada apa-apa curhatin aja ke saya, ya. Baik, Pak. Siap. Ya, tapi jangan Siapa curhat tahu masalah cowok. Jangan pernah lagi curhat masalah cowok orang. Nanti nggak? Itu yang bahaya. Oke ya, semuanya ya. Triana, Irma, kamu bisa lihat IG saya di CV saya. Ya, ada kan? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya. Nah, Pak Beuyung, ya. Ya. Ya, siap, Pak. Oke, thank you ya semuanya ya. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Amin. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Uyung Romi yang telah bersedia meluangkan waktunya dan membagi ilmunya. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita yang mendengarkannya bisa termotivasi juga terinspirasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.